Anda berada. Senang sekali saya Yusman Asriadi dapat kembali menjumpai Anda pada hari ini dalam program Galeri Banua. Dan di edisi kali ini saya sudah tepat berada di Ratan Inn Hotel Banjarmasin. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan rangkaian acara dari Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Banjarmasin dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun. Acara pada hari ini pemirsa, selain dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin masing-masing beserta istri, juga dihadiri oleh segenap unsur Forkopimda dan anggota DPRD Kota Banjarmasin. Dan rapat pada hari ini walaupun tidak menghasilkan sebuah keputusan, namun rencananya akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin Bapak Hari Wijaya. Nah, kira-kira seperti apakah rapat pada hari ini berlangsung? Pastikan Anda tetap bersama kami dalam program Galeri Banua. Selamat menyaksikan. Senin 26 September 2022. Bertempat di Kalamus Ballroom Ratan Inn Hotel Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun 2022. Selain dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin masing-masing beserta istri, agenda tahunan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin beserta seluruh anggota, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di lingkup Pemko Banjarmasin, serta undangan dari berbagai kalangan. Tepat di pukul 10:10 waktu Indonesia Tengah, rombongan Wali Kota beserta Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD Banjarmasin didampingi istri masing-masing tiba di lokasi acara. Kehadiran rombongan diiringi lantunan sholawat yang dibalut dalam kesenian tradisional khas Kalimantan Selatan, yakni hadrah. Masih ke-496 tahun 2022. Setibanya di Kalamus Ballroom Ratan Inn Hotel Banjarmasin, segenap tamu undangan yang berhadir dalam agenda tersebut kemudian disuguhkan sebuah tarian penyambutan, yakni Tari Radap Rahayu persembahan Sanggar Tari Nuansa yang merupakan binaan dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin selalu diselenggarakan pada H-1 jelang puncak Hari Jadi atau setiap tanggal 23 September. Namun dikarenakan Banjarmasin terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja APEKSI tahun ini, maka penyelenggaraan rapat paripurna diundur atau digelar pada 26 September 2022 dan puncak Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-496 akan digelar pada hari Rabu 28 September 2022 dengan mengangkat tema Banjarmasin Baiman, Ba Untung, Ba Tuah.
silakan duduk kembali. Pada tahun ini, rapat paripurna hari jadi Kota Banjarmasin untuk pertama kalinya tidak dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun diselenggarakan di salah satu ballroom hotel berbintang. Hal tersebut dipilih mengingat saat ini tengah berlangsung pekerjaan proyek penambahan gedung di DPRD sehingga tidak memungkinkan untuk menggelar rapat istimewa di gedung tersebut. Meski tidak mengambil keputusan, rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-496 tahun 2022 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan ditandatangani oleh 44 anggota dari 45 jumlah anggota DPRD yang ada. Ketua DPRD Kota Banjarmasin dalam sambutannya menyampaikan di usia ke-496 kota yang hampir berusia 5 abad ini, Banjarmasin, kota seribu sungai, harus diakui berkembang cukup pesat meski dengan segala kekurangannya. Ia juga berharap pada momentum peringatan Hari Jadi Banjarmasin tahun ini yang merupakan tahun ketiga kepemimpinannya di legislatif, maka ia pun turut mengajak segenap lapisan masyarakat Kota Banjarmasin untuk senantiasa mensyukuri nikmat sekaligus meneguhkan komitmen untuk melakukan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin. Dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin serta suami dan beserta istrinya. Yang terhormat, saudara-saudara yang tergabung dalam forum koordinasi pimpinan daerah Kota Banjarmasin. Ini ada yang mewakili dari Kijari, Pak Dani Karna, Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak dari ETUN dan dari Pelajaran Tempat. Terhormat Direktur Utama Bank Kalsel dan Direktur Cabang Kota Banjarmasin. Yang kami hormati para pejabat instansi vertikal Kota Banjarmasin, ada dari Kementerian Agama, Kepala BNN. Kami hormati saudara-saudara daerah, saudara istri. Kami hormati mantan kepala daerah dan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin. Ada ini hadir Pak Hermanta, Pak selaku yang wakil wali kota dan yang terhormat Pak Iwan Rusmali. Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin periode. Dan sini ada hadir juga mantan sekretaris Dewan Kota Banjarmasin Pak Esa Jain. Selamat datang Pak. Terhormat para pimpinan partai politik Kota Banjarmasin yang hadir, seluruh para SKPD, camat, dan lurah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, serta undangan yang berbahagia yang sudah bisa saya sebutkan satu-satu. Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas hadir saudara-saudara yang telah berkenan memenuhi undangan rapat paripurna pada hari ini. Dan kami mengajak seluruh hadirin rapat paripurna, marilah kita bersama-sama mempersembahkan pujian dan puji untuk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya juga sampai hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya tugas dan bakti kita pada masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua agar
kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 dengan tema Banjarmasin Daiman Babuntung Batu. Rapat paripurna kemudian berlanjut dengan pembacaan sejarah singkat asal mula Kota Banjarmasin yang dibacakan oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Banjarmasin, Tugiyatno. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Asal mula Kota Banjarmasin. Dahulu Banjarmasin itu disambat Bandarmasin. Disambat kali itu karena patihnya dikiau patih masih atau patih oloh masih. Namun bahasa maju oloh masih artinya orang Melayu. Jadi arti Banjarmasin adalah desa oloh masih atau kampung Melayu. Lalu Banjarmasin ini disambat oleh orang Walanda Banjarmasin karena saking ngalihnya menyambat Banjarmasin tadi. Sampai ke tahun 1664 surat-surat kubuan Walanda ke Indonesia gasan kerajaan Banjarmasin masih menyambat kerajaan Banjarmasin dalam sambatan kubuan Walanda Banjarmasin. Desa Banjarmasin atau kampung Melayu menjadi bandar lawan keraton. Pangeran Samudra dijadikan raja oleh Patih Masih, Patih Balit, Patih Muhur, wan Patih Balitung. Wan di kampung Banjarmasin didirikan keraton, wan rumah asal ampun Patih Masih Surangan. Sampai wahini kampung Banjarmasin sampai dua kampung keraton. Wan di sini ada kuburan Raja Banjar yang pamulaan sampai nang Lumur Talu. Lalu diadakan penyerangan ke Bandar Muara Bahan dan Sabratan untuknya dipindahkan ke Banjarmasin. Karena adanya penyerangan ke Muara Bahan, maka menimbulkan peperangan lawan Nagaradha. Pangeran Tumanggung kalah lawan pasukan sungainya menyerang ke Banjarmasin. Di ujung Pulau Alalak terjadi perang sungai nang Hibat. Tapi Pangeran Tumanggung kalah, pasukan sungainya kawa dihancurkan oleh Pangeran Samudra. Mulai mbah itu terjadi peperangan Tatarusan, kada sing ambihan. Banjar meminta tulung lawan Demak. Prinsipnya Demak hakun manulungnya kan, tapi syaratnya Banjar harus masuk Islam sabrataan. Pangeran Samudra mengampuni wan tanggalan Demak nang datang lawan Katib Dayan nang mengislamakan rakyat Banjar. Ibah Demak datang bubuhan menghadapi musim panas wan musim katang. Gasan sasamuan bubuhan tantara wan rakyat. Wan dua pasang sungai, musim panas memungkinkan kapal-kapal menggana kawal sampai ke darat. 3 hari tiba hari raya Idul Fitri diadakan pengislaman atas rakyat. Imbah itu langsung pulakan ke pedalaman, gasan menyerang ke Nagaradha. Persiapan penghabisan gasan perang dilakukan pada tanggal 6 September 1526, tiba kurang lebih 40 hari perang. Di tengah danau Pangeran Samudra kawal mengalahkan pasukan Daha. Inilah kemenangan Gana nang pemulaan. Nang penghabisan digawe pada tanggal 24 September 1526. Parang ada lagi antar pasukan, tetapi antar raja nang bamusuhan. Nang agama Siwa wan nang hanyar masuk Islam. Pangeran Tumanggung melawan Pangeran Samudra.
Tetapi Pangeran Samudra kadang mau melawan pamannya Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra membuang senjatanya. Pangeran Tumenggung merasa kasihan lawan kemanakannya. Lalu dipagutinya kemanakannya itu. Wan Hakun Bakala. Wan Sabarataan regalia kerajaan Wan tahta diserahkan Wan kemanakan Pangeran Samudra. Kayak itulah kisah Wan tanggal 24 September 1526 hari Sabtu Pon ditetapkan sebagai 1. Hari kemenangan Pangeran Samudra sebagai permulaan dinasti kerajaan Banjar. 2. Hari dibentuknya regalia kerajaan Wan tahta negara Daha. Wan diistiwakannya Pangeran Samudra pulih Pangeran Tumenggung. 3. Hari ketentuan Banjarmasin menjadi ibu kota kerajaan hanya menguasai pantai Wan pedalaman di Kalimantan Selatan. Demikianlah Banjarmasin awal-awalnya muncul sebagai 1. Kampung Oloh Masih diketahui sebagai Bandar Masih, Wan kepala kampungnya Patih Masih. 2. Muara Bahan dirabuti Patih Masih, Wan Bandar baru didirikan di kampung Bandar Masih. Kampung ini peisian keraton Wan Bandar atau Patih Masih. 3. Imbah negara Daha Sabarataan penduduknya dipindahkan ke Bandar Masih. Penduduk ibu kota kerajaan terdiri dari penduduk Lawas, penduduk Bandar Muara Bahan, Wan penduduk kota Lawas negara Daha. 4. Ngaran kota Bandar Masih berganti karena bubuhan Walanda. Awalnya Walanda masih menyambat Banjarmasin. Dalam sambatan Walandanya Banjarmas. Lalu imbah tahun 1664 berganti lagi jadi Banjarmasin. Lalu berganti ulang menjadi Banjarmasin kadang memakai huruf H. Di pertengahan abad ke-19 dalam sabarataan surat-surat tubuhan Walanda ke Indonesia, kota itu berubah menjadi Banjarmasin. Imbah zaman Jepang, sabarataan itu berubah pulang jadi Banjarmasin. Wan imbah berlaku dan hanya di Indonesia. Kota itu berubah jadi Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin, Haji Ibnu Sina dalam pidato penyampaian rapat paripurna hari jadi Kota Banjarmasin tahun 2022 yang ke-496 kali ini turut menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam 2 tahun kepemimpinannya bersama wakilnya Arifin Nur. Menurutnya, hal itu tentu tak lepas dari kerjasama dan hubungan yang harmonis yang telah terjalin baik selama ini antara dua penyelenggara pemerintah yakni eksekutif dan legislatif yang saling kayu baimbai dalam melaksanakan berbagai kebijakan demi terwujudnya pembangunan di Kota Seribu Sungai. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Yang menghormati Ketua DPRD Kota Banjarmasin Bapak Hari Wijaya beserta Ibu Haja Karmila yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang menghormati Wakil-Wakil Ketua beserta Ibu, yang menghormati Wakil Wali Kota Banjarmasin beserta Ibu, yang menghormati anggota Forkopimda Kota Banjarmasin hadir bersama kita dan belum kenalkan satu-satu. Mulai dari yang gagah perkasa dulu ya, Pak Kapolresta Banjarmasin, ya. Pak Sawana beserta Ibu, kemudian Pak Dadim 1007 Banjarmasin. Ilham Yunus, kita doakan bulan ini naik bintang. Kalau naik ya. Kita doakan supaya lancar beserta itu. Kemudian yang perlu hormati Pak Darlana serta Ibu.
Kemudian yang menghormati yang mewakili Ibu Kajari. Kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pak Dr. Setiawan, baru beberapa bulan baru sebulan Pak ya, selamat datang Pak Banjarmasin. Kemudian ada bersama juga kita Ketua Pengadilan Tinggi Agama, ini juga baru juga Pak Nana Supiana, sudah tahu orang mana pasti kan? Pak Nana Supiana. Kemudian yang hormati para pejabat pemerintah Kota Banjarmasin. Yang pertama, mewakili Wali Kota Banjarmasin periode 2016-2021, Pak Mansan. Kemudian juga mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kakanda Iwan. Kemudian hadir bersama kita juga Direktur Utama Bang Kalsel, Pak Hana Wijaya. Saya aja baca sehari Pak. Jadi tadi saya ini sama ya gitu. Kemudian di sebelah beliau Pak Kepala BNN, Banjarmasin. Kemudian juga Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Masih banyak. Kemudian yang menghormati Pak Sekretaris Daerah beserta Ibu Ketua DPP. Kemudian para asisten, para staf ahli, pimpinan SKPD, kepala badan, kepala dinas, mohon berdiri Bapak Ibu. Kepala dinas, sudah absen dulu. Ya, beri doakan ya Bapak Ibu, pimpinan SKPD kita ini, Pak Inspektur, Pak Bupati, semuanya, termasuk juga yang menghormati para camat Banjarmasin, kemudian pimpinan perusahaan daerah, Perseroda, Perunda, dan juga lurah se-Banjarmasin. Berdiri jauh berdiri, ya, kelihatan. Berdiri Pak. Mau duduk atau mau berdiri terus? Silakan duduk kembali. Kemudian yang menghormati juga anggota DPRD Kota Banjarmasin yang hadir, waduh pakaiannya luar biasa ini. Yang gagah perkasa, yang cantik jelita. Boleh berdiri? Boleh berdiri Pak? Mau foto dari samping, yes. Terima kasih. Luar biasa. Ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi, pimpinan alat kelengkapan dewan semua. Kita beri tepuk tangan untuk anggota DPRD Kota Banjarmasin. Dan juga yang tidak kalah pentingnya hadir bersama kita adalah Ibu-ibu Gatriwana. Gak hadir, jarang-jarang ketemu Ibu Gatriwana. Alhamdulillah, sehat Bapak Ibu lah. Kemudian yang menghormati kita staf muda Wali Kota Banjarmasin. Kepada Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, anugerah, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita hadir dalam rapat paripurna istimewa dalam rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun 2020. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita persembahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan dalam rangka hari jadi. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati, memasuki tahun kedua, periode kedua kepemimpinan kami pada hari ini, beragam program pembangunan telah dilaksanakan. Namun demikian, selama kurun waktu tersebut masih terdapat pekerjaan yang akan terus kita laksanakan
yang tentunya akan menjadi pekerjaan rumah dan harus kita kerjakan bersama-sama dengan spirit kayu baik-baik untuk membangun kota Banjarmasin yang kita cintai. Beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Banjarmasin, kami bertekad untuk menuntaskan visi misi Banjarmasin baik. Pandemi segera akan berakhir, tantangan dan cobaan kita lalui bersama, tapi ulun yakin dan percaya dengan kebersamaan, insya Allah kita bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin beriman. Pelaksanaan acara rapat paripurna istimewa ini dan perayaan puncak hari jadi Kota Banjarmasin yang akan dilaksanakan 2 hari ke depan memang agak berbeda seperti perayaan sebelumnya. Sebagaimana perayaan sebelumnya, di mana semestinya puncak peringatan hari jadi Kota Banjarmasin dirayakan tepat pada tanggal 24 September 2022. Dan acara rapat paripurna istimewa DPRD 1 hari sebelumnya. Namun untuk diketahui bahwa Kota Banjarmasin tahun ini juga menjadi tuan rumah rapat kerja Komwil 5 Apeksi Wali Kota se-Kalimantan, sehingga berkolaborasi dengan kegiatan tersebut, momentum hari jadi ini juga diselenggarakan ditunda 1 pekan setelah. Oleh karena itu, beberapa rangkaian kegiatan yang menyertai kegiatan pelaksanaan hari jadi ini, di antaranya adalah Pekan Raya Banjarmasin, Gemilau Banjarmasin Bungas, Festival Jukung Hias Tanglong, dan beragam kegiatan lainnya bersama-sama dengan masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar menjadikan hari jadi Kota Banjarmasin ini sebagai momentum untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebagai momentum untuk memicu dan terus memacu semangat, menjadi motivasi untuk membangun Kota Banjarmasin lebih baik. Dan sebagai upaya kita juga untuk menumbuhkan dunia usaha perekonomian di Kota Banjarmasin dengan kolaborasi pentahelix, semua pihak berperan, bersinergi, khususnya menyambut seruan Presiden Republik Indonesia agar dalam setiap momentum kegiatan untuk menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Oleh karenanya, seluruh rangkaian kegiatan hari jadi ini adalah dalam rangka kita menggerakkan ekonomi, kemudian memulihkan kondisi perekonomian Kota Banjarmasin dengan berbagai ragam kegiatan, acara. Sebagai salah satu juga yang paling utama, Banjarmasin Sasirangan Festival ke-6 sebagai salah satu cara kita untuk mengangkat salah satu kebanggaan kita, produk lokal Sasirangan, dan juga para pelaku ekonomi kreatif lainnya. Mari sama-sama kita membeli produk lokal dan bangga dengan produk lokal ini. Oleh karenanya, sesuai dengan tema hari jadi kita tahun ini, yaitu Banjarmasin, Ba Iman, Ba Untung, Ba Tuah. Ba Iman orangnya, barasih wan nyaman kotanya. Ba Untung usahanya, pulih bangkit dari pandemi dan bertuah penuh berkah dari para alim ulama, para tatuha-tatuha kita, dengan petuah-petuah yang senantiasa kita pegang dan kita jaga. Di usia ke-496 tahun ini, yang menjadi harapan bersama bahwa kita juga harus mengenang pengabdian dan hasil karya berharga dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya, para pejuang-pejuang kota yang sejarahnya tadi dibacakan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, agar dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita sebagai generasi penerus untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita luhur pendiri kota. Sementara itu, hal unik dan cukup menghibur ditunjukkan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Banjarmasin Mat Nur Ali pada pelaksanaan rapat paripurna istimewa hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496. Politisi dari Partai Golkar tersebut mencoba melestarikan budaya Banjar dengan membuat dan membacakan 6 pantun karangannya sendiri. Pantun sederhana itu pun akhirnya cukup membuat undangan terhibur. Sementara itu, pantun dari Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin tersebut juga sempat dibalas oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina dengan tujuan menghibur seluruh undangan yang berhadir. Tarung panjang, nyaman di mana?
Betul ya teman-teman. Tarung panjang nyaman di mana. Di kebun Kisna ini tarungnya banyak berbuah. Usia Kota Banjarmasin yang 496, masyarakatnya beriman, untuk dan berdoa. Oke ya. Bagian barat matahari akan terbenam, menandakan parak di malam hari. Kita peringati hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 sebagai motivasi dijadikan refleksi diri. Tadi Pak Tukit mengucapkan hari ulang tahun kepada ketua. Ini khususnya sebagai ketua. Ibnu Sina melanjutkan Baiman 2. Semoga Kota Banjarmasin tambah jaya. Selamat milad Ketua Heri Wijaya. Semoga lebih sukses dan bahagia didampingi setia Ibu Karmila. Kota Banjarmasin, wali kotanya Ibu Sina. Mata sidin sipit, nah kayak orang Cina. Ya. Lanjut jadi wali kota Baiman 2. Semoga masyarakatnya lebih sejahtera. Lanjut ya. Banyak stopnya. Olahraga bermain bola. Bermainnya orang berlima. Mudah-mudahan yang berpantun dapat amplop. Biasa honor berpantun khusus Ibu Sina. Lanjut ya. Kembali lagi. Hendak ke Bogor atau ke lokasi menginapnya ke DKI. Kalau jujur Ibu Sina memberi, jangan dianggap gratifikasi. Benar ya? Honor. Jadi kalau honor bukan gratifikasi. Lanjut ya. Berjalan ke Kota Plehari, melewati jembatan Antasari. Amplopnya jangan diunjuk lawan Mator Ali. Belum bariakan bersama Ustadz Matori. Jalan-jalan ke rumah susun, sehingga satu mati pelayan muara. Kalau anggota dewan sudah berbalas pantun, semoga kota kita tambah bahagia. Para pelayan sungainya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Pada hari ini ulun mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496, sidang paripurna istimewa. Ada sebuah tradisi yang kita awali dengan ziarah dari pagi ke makam Kita Suriansa, dilanjutkan rapat paripurna dan sambutan sambil untuk memberikan refleksi terhadap 496 tahun usia Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan dengan tema Baiman Bauntung Batuah ini, Baiman warganya, Barasiwan nyaman kotanya, Bauntung dalam berusaha pulih dari pandemi, dan mudah-mudahan bertuah. Artinya berkah daripada alim ulama, kemudian guru-guru agama kita, tokoh masyarakat agama, termasuk para tetuha-tetuha kita untuk membangun Kota Banjarmasin. Kota tua pinggir Banyu ini sudah berkembang menjadi kota metropolitan yang harus kita antisipasi perkembangannya, sehingga boleh tua kotanya tapi dinamika kehidupan masyarakat kotanya tetap mengikuti perkembangan zaman dan kota kita menjadi kota yang maju ke depannya. Apalagi sejak awal kami menyampaikan bahwa Banjarmasin kota sungai, pintu gerbang ekonomi Kalimantan 2025. Itu 5 tahun yang lalu, pintu gerbang ekonomi 2025. Kita tidak pernah menduga IKN ternyata ditetapkan di Kalimantan Timur, sehingga Pak Gubernur sering menyampaikan bahwa Banjarmasin, Kalimantan Selatan adalah pintu gerbang bagi IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Jadi belum kira visi misi kota ini sudah benar, dan mudah-mudahan kita benahi terus dari waktu ke waktu. PR yang harus kita selesaikan akan kita tuntaskan dalam waktu sesingkat-singkatnya, 2 tahun ke depan. Ketika memasuki makam Suriansa tadi ada aura perjuangan itu untuk membangun
otomatis. Makanya ketika ada usulan memindah ziarah, kita tidak setuju karena ruh dan juga kota ini kan tidak bisa dipisahkan dari sejarah Warakuin dan Keraton Kesultanan Banjar yang saat ini menjadi makam Sultan Surya komplek makam Sultan Surya. Dan mudah-mudahan ini tradisi tetap kita pertahankan supaya kita ingat tentang pendiri kota Banjarmasin. Pak, ini Pak, untuk tahun ini kan Pak berbeda nih Pak, diselenggarakan di kantor Dewan nih Pak, mungkin bagaimana? Ya, karena DPRD sedang renovasi dan juga pembangunan gedung baru, sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan di gedung Dewan. Dan ini sudah dikomunikasikan dan insya Allah tidak mengurangi makna kehikmatan dan juga arti dari peringatan hari jadi kita. Sidang paripurna dilaksanakan di hotel. Kita berharap di ulang tahun ke-496 tahun Kota Banjarmasin kita lebih meningkatkan lagi sinergitas dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi DPRD selaku yang mana tugasnya budgeting, pengawasan dan legislasi menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan bisa bekerja sama dengan baik, dan pemerintah kota juga selalu bisa lebih berkomunikasi dengan baik juga agar satu sama lainnya berjalan sesuai dengan mana mestinya, dan kita berharap dengan keseimbangan bahwa hasilnya nanti akan bisa mendapat hasil yang memuaskan untuk pembangunan Kota Banjarmasin ke depan. Di akhir acara, seluruh peserta rapat paripurna pun tak lupa mengabadikan momen rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-496 tahun 2022 dengan berfoto bersama. Akhirnya kita berada di penghujung program Galeri Banua edisi Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Banjarmasin dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun 2022. Semoga pemirsa dengan diselenggarakannya agenda tahunan ini dapat terus meneguhkan komitmen antara legislatif dan juga eksekutif untuk terus bergandengan tangan, bersinergi dalam melakukan pembangunan demi pembangunan yang ada di Kota Banjarmasin semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Seribu Sungai. Sesuai dengan tema yang diambil di tahun ini, yakni Banjarmasin Baiman, Bauntung, Batuah. Baiman barasihwan nyaman kotanya, Bauntung usahanya, dan Batuah masyarakatnya. Mewakili segenap kru yang bertugas, sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Kota Banjarmasin yang ke-496. Saya pamit, kita berjumpa lagi di Galeri Banua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.